Halo guys, ini aku mau ngasih lihat salah satu replay battleku semalam yang menurutku tuh lumayan susah banget buat bisa dibalikin jadi menang, nyaris mustahil malah. Makanya aku mau kasih jelasin play by playnya biar jadi referensi juga buat kalian gimana bikin gameplay decision gitu ya, sambil main tuh tetap mikir buat cari kondisi menangnya bahkan ketika sekilas tuh kelihatannya susah banget. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini sebenarnya awalnya tuh lumayan lega karena Trevenant ketemu Venusaur itu in general Trevenant win. Karena dua-duanya tuh cuma bisa lempar move neutral atau resisted ke satu sama lain. Tapi Trevenant tuh punya Shadow Ball. Shadow Ball tuh lebih bagus daripada Sludge Bomb. Dan kita sama-sama sampai di ini Sempita ya. Jadi kita sama-sama sampai di move. Kalau dia nggak ngebit, uh, Trevenant win Sempita ya. Jadi Trevenant lempar duluan, baru Venusaur. Nah, aku mirror shield juga karena aku ngeliat dia shield, aku shield karena aku nggak mau sampai kalau kalian lihat timku belakangku itu lemah banget sama grass. Trevenant apa namanya? Lantern itu nggak mau sama sekali ketemu grass dan Stunfisk juga masih bisa ngasih perlawanan, cuman tetap in general tuh masih kalah kalau lawan Trevenant atau Venusaur. Jadi counterku satu-satunya untuk grass ini ada di depan Trevenantku sendiri ini. Jadi kalau misalnya ketemu Trevenant lead juga, gua nggak mau harus stay karena nggak punya counter yang bagus di belakang. Nah, jadi aku mirror shield karena aku mau make sure Venusaur itu mati di sini gitu kan. Cuman salahnya adalah Venusaur itu cuma butuh 6 fast move buat sampai ke Sludge Bomb kedua, sedangkan Trevenant tetap butuh 7. Jadi dia bakal ngelempar duluan nih di sini. Nah, dia ngelempar satu fast move sebelum Trevenantku sampai ke Sludge Bomb kedua. Dan karena aku takut gitu ya kalau sampai kalah di matchup depan ini dan Venusaurnya itu masih sisa buat sampai ke belakang, aku shield lagi. Dan ini keputusan yang sulit ya gitu karena kayak sebenarnya Sludge Bombnya ini nggak bakal mati kalaupun kena ke Trevenantnya kita, tapi nggak mau juga kalau terlalu low HP-nya gitu ya, jadinya terpaksa aku buang 2 shield duluan untuk ngelihat dia mau ngapain. Jadi harapannya ekspektasinya dengan kita ngebuang 2 shield dianya juga stay dan kalah, tapi kan musuhnya pinter ya, jadi begitu dia lihat dia udah dapat 2 shield dia langsung swap ke Pokemon di belakang untuk pancing mau lihat lineup kita ada apa aja sih gitu kan selain Trevenant. Plus karena dia nggak mau buang 2 shield dong karena dia tahu tetap aja bakal kalah ntar Venusaurnya kalau dia juga buang shield dan terusin matchupnya. Jadi dia keluarin di sini nggak kelihatan ya tadi karena lag animasinya, tapi ini Stunfisk dan aku langsung lempar Seed Bomb karena aku udah nggak punya shield, dia masih punya satu shield. Jadi kalau misalnya aku langsung swap ke lantern, idealnya tuh swapnya ke lantern karena jadinya kan lanternnya turun di sini, lantern kita tuh nggak perlu ketemu sama Venusaur. Tapi karena kita udah no shield, dia masih ada satu shield, itu jadi apa ya, agak tricky gitu karena dia bisa straight earthquake. Nggak bakal mati sih lantern kena straight earthquake, merah gitu darahnya, cuman tetap aja nggak nyaman gitu kan. Jadi yang aku lakuin adalah aku lempar seed bomb biar HP-nya itu ada di range dimana satu earthquake dia mati. Kemudian aku catch rock slide, aku hitung move-nya gitu kan, dia sampai di rock slide. Terus aku catch di Stunfisk sendiri biar energinya tuh kereset ini sama-sama 0. Jadi kita balapan sampai ke earthquake. Bakal sampai barengan dan nggak masalah siapa yang menang si MPTI karena HP ku tuh masih tahan, masih bisa selamat satu earthquake, sedangkan HP-nya dia tuh udah nggak selamat satu earthquake. Makanya tadi aku lempar seed bomb biar HP-nya dia tuh sampai di titik dimana satu earthquake tuh mati gitu kan. Nah dia jadinya harus shield, sedangkan aku nggak mati kalaupun ini earthquake. Kalau dia nggak ngapain juga dia ngebait gitu kan, aku udah nggak punya shield. Ini earthquake. Tapi salah perhitungan lagi adalah aku pikir HP ku tuh bakal cukup buat sampai ke earthquake selanjutnya gitu kan. Tapi musuhnya pintar. Ngapain dia nunggu sampai earthquake selanjutnya gitu kan. Karena dia tahu dia kalah si MP Tai juga tadi. Dia langsung lempar aja di sini. Dia langsung lempar rock slide, jadi aku mati duluan. Nah, di sini jadi tricky karena dia menang secondary matchup gitu kan. Artinya dia yang bakal ngatur sekarang Pokemonnya tuh siapa yang ketemu siapa. Jadi karena tadi Venusaur lari ke belakang, dia jadi bisa bikin Venusaurnya itu ketemu sama Lantern gitu kan. Dan aku tuh jadinya tuh sekarang cuma bisa berharap bahwa Pokemon ketiganya dia yang aku belum lihat ini somehow ngasih syarat menang, ngasih win condition. Nah, jadi kita masuk ke, kalau nggak salah aku masuk Lantern di sini. Nah, ya, aku masuk Lantern karena
Lanternnya nggak tahu mau diapain lagi gitu kan, ada Venusaur di belakang dan Venusaurnya tuh pasti ketemu kita. Nah di sini aku nggak langsung throw karena aku pikir dari darah segitu Surf kayaknya nggak KO, nggak bakal mati, masih butuh beberapa spark lagi itu baru dia mati gitu kan. Plus aku nggak bakal mati juga kena satu earthquake. Plus nggak ada cara main yang lebih baik lagi gitu kan. Ini kondisi yang udah buruk banget, nggak ada ideal ya, kita cuma bisa ambil opsi yang yang paling bagus di antara yang paling buruk gitu kan. Jadi aku berusaha untuk farm sampai 2 surf karena satu earthquake nggak mati. Oke. Ya, farm dan berharap nih satu surf nih cukup gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nggak cukup pun aku bakal langsung swap ke Trevenant dan berusaha untuk farm down pakai fast move sisa HP-nya. Untungnya dia langsung mati. Aku langsung swap ke Trevenant. Aku berharap nih Venusaurnya tuh masuk di situ dan dia telat untuk nge-swap. Jadinya kena sama Shadow Ball, tapi dia cepet banget nge-swapnya. Jadi begitu dia lihat Trevenant muncul, dia langsung swap ke Aggron. Jadinya tetap sekali lagi Venu-nya tuh selamat gitu kan. Nah, aku tahu bahwa Aggron tuh nggak punya charge move pressure karena dia bawa Smackdown. Smackdown itu lama banget nge-charge energinya. Tapi fast move-nya tuh sakit, gitu kan. Dan masalahnya tuh dia nggak bisa. Tadi kan aku udah Shadow Ball sekali, HP-nya tuh setengah. Jadinya aku ragu satu seed bomb nih dia bakal mati. Jadi kayaknya aku udah Shadow Ball lagi nih gitu kan. Yang mana sebenarnya nggak diinginkan. Mungkin sebenarnya seed bomb mati. Kalau dilihat lagi sekarang nih kayak seed bomb cukup deh. Nggak tahu ya. Mungkin harus dicek di simulasi. Cuman pas di tengah-tengah battle gini kan kita harus bikin split second decision gitu kan, harus mikir cepat apa yang sebaiknya dilakukan. Dan aku mikir kalau sampai seed bombnya tuh nggak mati dan dia lempar charge move, kita selesai karena Venunya di belakang udah fix, nggak ada yang jaga gitu kan. Oke. Jadi aku langsung klik Shadow Ball karena nggak mau dia sampai lempar charge move apapun, lempar acid spray aja nih bisa langsung kalah gitu kan. Oke. Nah, di sini ini bagian paling pentingnya. Aku tahu bahwa Venunya ini nyaris kosong. Energinya tuh dikit banget karena di awal kan dia tadi ngelempar sludge bomb 2 kali, 7 terus 6. Terus dia sempat ada satu fast move di tengah-tengah tadi sebelum dia kabur swap ke Aggron. Jadi dia ada energi dikit nih. Nah, karena dia udah lihat kita punya lantern, dia udah tahu win conditionnya dia adalah dia lempar frenzy plan ke lantern kita gitu kan. Dengan tetap ngebunuh Trevenant-nya kita. Nah, Trevenant-nya kita kan masih butuh 7 lagi nih ke Shadow Ball. Dia kan ngeliat tadi kita 2 kali Shadow Ball Aggron-nya untuk nge-kill. Jadi, menurut pikiranku, menurut perhitunganku, dia bakal berusaha gimana caranya untuk farm sebanyak mungkin energi dari Trevenant buat ngebunuh lantern di belakang juga gitu kan. Jadi dia ngebunuh Trevenant dan punya energi sisa untuk ngebunuh lantern di belakang. Karena dia tahu dia kalah si MP Tai, dia bakal berusaha untuk farm sebanyak mungkin energi dan ngebunuh Trevenant sebelum Trevenantku sampai ke Shadow Ball. Makanya di sini aku cuma charge sampai seed bomb. Aku cuma charge sampai seed bomb dan sok lempar. Dan ini si MP Tai. Karena Venusaur itu berusaha untuk nge-kill kita juga gitu kan ketika kita sampai seed bomb. Karena dia nggak mau kita sampai Shadow Ball. Nah jadi perhitunganku di sini adalah aku nggak bakal mungkin sampai Shadow Ball. Nggak mungkin. Musuhnya nggak bakal ngebiarin gitu kan. Karena dia udah tahu win conditionnya dia ini udah jelas gitu kan. Jadi aku langsung klik seed bomb dan ternyata untungnya bener dia ngelempar di saat yang sama juga gitu. Dan Trevenant sama Venusaur kan kayak kita lihat di awal yang menang si MP Tai itu Trevenant. Jadi kita ngelempar seed bomb di sini. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena HP Venusaurnya setelah kena Shadow Claw banyak banget dari tadi itu tinggal segitu. Dan dia nyaris kosong energinya di sini. Ini dia nyaris kosong. Dia mungkin ada 1 atau 2 fine whip extra gara-gara dia ngefarm trap kita. Tapi dia nyaris kosong. Dan HP-nya dia tuh udah ada di range dimana kayaknya satu Thunderbolt KO nih gitu kan. Ternyata belum, tapi itu 2 fast move lagi. Apa kita akan selamat? Dan kita selamat, itu 1 HP guys. Itu gila sih. Ini win paling ajaib sepanjang match tadi malam gitu ya. Itu jadi positif set, aku lupa 4-1 apa 3-2, tapi bener-bener di carry sama satu game ini gitu kan. Karena ini gamenya di tengah-tengah dan bakal tilted banget kalau misalnya game yang ini kalah gitu. Dan untungnya itu kayak ngasih boost moral gitu untuk semangat nih, gila game kayak gitu aja masih bisa menang, kayak bisa nih lanjut terus. Oke, sekian.